Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait materi network service. Di sini ada beberapa tugas yang harus dijawab. Kita langsung masuk ke tugas kedua. Materinya adalah SMB. Jika kita lihat di bawah, di sini ada beberapa pertanyaan dasar. Seperti yang pertama adalah apa singkatan dari SMB? Kalau kita lihat dari panduan di atas, tertulis jelas bahwa SMB itu adalah singkatan dari Server Message Block Protocol. Jadi jawabannya adalah Server Message Block. Nah, yang kedua, apa tipe protokol dari SMB? Kalau kita lihat di panduan di atas, tertulis bahwa SMB protocol is known as a response request protocol. Jadi jawabannya adalah protokolnya yaitu response request. Ya. Nah, yang ketiga, protokol jaringan apa yang digunakan klien untuk terhubung ke server? Di sini tertulis bahwa client connect to server using TCP IP. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah TCP IP. Yang keempat, di sistem operasi apa perangkat lunak Samba dijalankan? Di bagian akhir, di sini, tertulis bahwa Samba dikembangkan open source khusus untuk dijalankan pada sistem berbasis Unix agar bisa berinteraksi dengan Windows. Setelah selesai, kita masuk ke tugas ketiga dengan menjalankan lab machine yang ini. Jika sudah dijalankan dan sudah mendapatkan beberapa jawaban, maka jawabannya akan dimasukkan ke pertanyaan di bawah. Yang pertama, dilakukan pemindaian port pada mesin target, ada berapa banyak port yang terbuka? Setelah kita jalankan tadi, terdapat bahwa yang terbuka adalah ada 3 port. Nah, yang kedua, di port berapa sajakah layanan SMB tersebut berjalan? Jawabannya ada di 139445. Berdasarkan standar jaringan dan hasil pembacaan output port scanning, layanan NetBIOS dan SMB terdeteksi aktif pada port 139 dan port 445. Jadi jawabannya adalah 139 445. Nah, selanjutnya mulai memindai dengan Enum for Linux secara menyeluruh. Apa nama workgroup dari mesin target? Jawabannya adalah workgroup. Hasil didapatkan setelah kita menjalankan perintah Enum for Linux min a IP target di terminal. Pada bagian output informasi global, sistem akan menampilkan nama workgroupnya. Itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nama komputer atau mesin target tersebut? Masih di dalam log output pemindaian Enum for Linux yang sama, nama host jaringan, hostname, dari target dilaporkan sebagai Polo SMB. Nah, selanjutnya versi sistem operasi berapakah yang berjalan pada mesin target tersebut? Jawabannya adalah 6.1, diperoleh melalui ekstraksi informasi OS dari output pemindaian Enum for Linux, di mana versi kernel atau sistem operasinya tertera angka 6.1. Nah, ada yang terakhir, nama direktori bersama, share directory, menarik apa yang muncul. Nah, pada tabel hasil pembagian folder share enumeration yang dilakukan oleh Enum for Linux, ditemukan sebuah direktori non-standar bernama profile yang berstatus dapat diakses. Jadi jawabannya adalah profile. Masuk ke tugas 4. Nah, pertanyaan pertama. Bagaimana sintak yang benar untuk mengakses folder SMB bernama secret sebagai pengguna suite pada komputer ber-IP 10.10.10.2 menggunakan port standar? Jawabannya ada SMB client //10.10.10.2 /secret min u suite min p 445. Sesuai format penggunaan alat SMB client, struktur
Perintahnya dimulai dengan nama alat, diikuti path IP dan nama folder bersama. Lalu parameter min_u untuk mendefinisikan nama pengguna. Pertanyaan selanjutnya di sini, apa folder bersama tersebut mengizinkan akses anonim tanpa kata sandi? Jawabannya ya. Saat kita mencoba terhubung dengan membiarkan kolom kata sandi kosong, anonymous login, sistem memberikan akses masuk ke direktori. Itu. Nah, selanjutnya, sekarang cari dokumen menarik yang berisi informasi penting, kepunyaan. Siapa kira-kira folder profil ini? Nah, ketika kita berhasil masuk ke direktori bersama menggunakan SMB client dan melakukan perintah melihat isi file, yaitu ls, terdapat tanda atau nama dokumen yang merujuk pada identitas John Cactus. Jadi jawabannya adalah John Cactus dari kepunyaan folder profil ini. Nah, selanjutnya, layanan apa yang dikonfigurasi agar mereka bisa berjalan dari rumah? Di dalam folder profil tersebut ditemukan sebuah direktori tersembunyi yang mengindikasikan adanya konfigurasi untuk akses kendali jarak jauh, yaitu SSH. Jadi jawabannya adalah SSH. Nah, selanjutnya, sekarang setelah kita tahu hal itu, direktori apa yang harus kita periksa di dalam folder bersama tersebut? Jawabannya adalah .ssh. Layanan SSH pada sistem Linux secara standar menyimpan file konfigurasinya di dalam direktori tersembunyi bernama .ssh. Nah, selanjutnya, direktori ini berisi kunci autentikasi standar, kunci mana yang paling berguna bagi kita. Jawabannya adalah ID RSA. Di dalam folder .ssh tersebut terdapat berkas ID _rsh yang merupakan private key untuk proses login tanpa membutuhkan kata sandi. Nah, pertanyaan terakhir, apa isi kode bendera dari berkas smb.txt? Nah, didapat setelah mengunduh kunci ID_rsh mengubah izin hak aksesnya menjadi 600 via chmod, lalu login ke server target menggunakan SSH dan membaca isi file flag di dalamnya. Jadi jawabannya adalah THM SMB is fun. Nih. Masuk ke tugas 5. Apakah telnet merupakan protokol berbasis client server? Jawabannya ya. Pada kalimat awal teks materi dijelaskan bahwa hubungan komunikasi telnet membutuhkan perangkat klien untuk terhubung ke mesin yang bertindak sebagai server. Oke. Nah, pertanyaan kedua, protokol apa yang perlahan telah menggantikan posisi telnet? Jawabannya adalah SSH. Disebutkan pada paragraf materi bahwa faktor keamanan, posisi telnet dalam banyak aplikasi dan layanan telah digantikan oleh SSH. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara terhubung ke server telnet ber-IP 10.10.10.3 pada port 23? Nah, berdasarkan sintaks standar penggunaan telnet di command prompt atau terminal, formatnya adalah mengetik kata perintah diikuti IP, tujuan, dan nomor portnya. Seperti yang di sini, IP dan tujuan portnya. Yang terakhir, fitur apa yang menyebabkan semua komunikasi telnet dikirim dalam bentuk teks biasa? Jawabannya adalah encryption. Teks materi menegaskan bahwa telnet tidak memiliki mekanisme enkripsi sehingga seluruh data yang ditransmisikan rawan disadap karena berupa plain text.
Selanjutnya, tugas ke-6, ada berapa banyak port yang terbuka pada mesin target? Jawabannya 1. Berdasarkan hasil pemindaian ulang menggunakan Nmap pada target baru, terminal hanya memunculkan satu baris port yang berstatus terbuka. Jadi jawabannya adalah 1. Yang kedua, nomor port berapakah itu? Terlihat jelas pada kolom port di output Nmap yang menginfokan angka port 8012 di lab mesin ini. Jadi jawabannya adalah 8012. Nah, dinyatakan bahwa port ini tidak standar. Protokol apa yang digunakan? Kolom tipe protokol di setelah nomor port pada baris output Nmap menunjukkan status bagian transportnya berupa TCP. Jadi jawabannya adalah TCP. Selanjutnya, kita bisa berasumsi port ini sebagai apa berdasarkan judul teks yang dikembalikan. Ketika dilakukan inspeksi atau interaksi awal, spanduk teks balasan yang muncul mengindikasikan indikasi pintu belakang atau backdoor. Selanjutnya, apa nama pengguna yang kita temukan selama tahap enumerasi? Diperoleh dari dokumentasi atau petunjuk teks hasil pemindaian di platform yang menyebutkan identitas akun potensial bernama Skidi. Jadi jawabannya adalah Skidi. Kita masuk ke task atau tugas 7. Ini kita skip aja. Masuk ke kedua. Pesan selamat apa yang menyambut kita saat terhubung ke server telnet? Muncul langsung pada layar terminal sesaat setelah kita mengeksekusi perintah koneksi telnet ke port target, yaitu Skidis backdoor. Selanjutnya, coba jalankan perintah sistem. Apakah kita mendapatkan balasan teks langsung dari perintah yang dimasukkan? Jawabannya, no. Perintah yang kita ketik di sesi tersebut tidak menampilkan output balasan teks apapun secara langsung di layar terminal, blank command. Selanjutnya, urutan perintah payload apa hasil bentukan MSF Venom yang bisa dipakai untuk mengeksekusi reverse shell? Jawabannya adalah MKF-IFO. Sesuai petunjuk pembuatan payload Linux berbasis perintah Unix di materi, struktur kodenya diawali dengan inisialisasi pembuatan pipa bernama menggunakan utilitas MKF-IFO. Nah, selanjutnya, perintah apa yang kita gunakan untuk memulai pendengar netcat? Yaitu nc-min lvnt 444. Sintak dasar perintah netcat untuk membuka port pendengar lokal guna menerima koneksi balik dengan argumen listen, verbose, numeric, dan port. Yang terakhir, apa isi kode bendera dari file flag.txt? Jawabannya ini didapat setelah berhasil menangkap koneksi balik reverse shell menggunakan netcat, lalu membaca file flag.txt yang ada di direktori kinerja di direktori kerja target. Masuk ke tugas 8. Pertanyaan pertama, model komunikasi apa yang digunakan
oleh FTP. Setelah jelas pada paragraf awal teks deskripsi, materi yang menyatakan FTP memanfaatkan model arsitektur komunikasi client-server. Sini. Jadi jawabannya adalah client-server. Yang kedua, berapakah nomor port standar untuk pelayanan FTP? Masih di dalam teks materi pembuka, dijelaskan secara teknis bahwa saluran perintah command channel FTP berjalan menggunakan port 21. Selanjutnya, ada berapa banyak mode koneksi pada FTP? Jawabannya 2. Berdasarkan subbab penjelasan materi mengenai koneksi jaringan FTP disebutkan ada 2 jenis mode operasi yang mode aktif dan mode pasif. Selanjutnya tugas ke-9. Jadi di sini tahap mencari celah konfigurasi pada layanan pengiriman file target. Pertanyaan pertama, ada berapa banyak port yang terbuka pada mesin target? Jawabannya 3. Berdasarkan hasil pemindaian Nmap terhadap IP baru target FTP, hanya terdeteksi 3 layanan port aktif. Kedua, nomor port berapakah itu? Hasil luaran dari Nmap menunjukkan port 21 berstatus terbuka untuk mentransfer berkas. Masih dijalankan dari lab mesin ini. Jawabannya adalah 21. Varian perangkat lunak FTP apa yang berjalan pada mesin tersebut? Ya, terlihat pada kolom version di output hasil pemindaian detail Nmap yang mendeteksi jenis servis berupa FS, VSF, TPD. Jadi jawabannya VSF, TPD. Masuk ke bagian tugas 10. Tahap eksekusi akhir untuk menebus keamanan akun menggunakan metode pencarian kata sandi. Siapa nama pengguna yang kita temukan pada tahap anonimisasi sebelumnya? Jawabannya adalah Mike. Sebentar. Nah, apa kata sandi untuk akun tersebut dari akun Mike tadi? Ditemukan pada baris paling bawah log penyelesaian proses pemecahan kata sandi oleh Hydra yang memunculkan status valid password berupa kata password. Jadi jawabannya adalah password. Nah, yang terakhir, apa isi kode dari file ftp.txt? Jadi jawabannya ini didapat setelah melakukan login FTP secara sah menggunakan kredensial user MITE dan kata sandi yang valid, lalu mengunduh dan membaca isi dari file teks target. Nah, sekian dari materi network service. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.